Shalom saudara-saudara, dalam Suara Pengembalaan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana supaya tidak terjebak dalam utang piutang. Ada pepatah yang mengatakan besar pasak daripada tiang, yang artinya lebih besar pengeluaran daripada penghasilan. Saudara-saudara, kenapa pengeluaran keuangan kita bisa lebih besar? Karena kita tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Seringkali orang terjebak dalam utang piutang karena keinginan untuk mendapatkan handphone yang baru, lalu melakukan pinjaman online sampai akhirnya terjerat dalam bunga pinjaman yang tidak bisa dibayar. Saudara-saudara, di sini saya perlu mengingatkan akan bahayanya pinjaman online. Sebuah berita dalam tribunnews.com pada tanggal 4 Juli 2021 mengatakan seorang guru honorer di Semarang terjerat pinjaman online. Guru honorer berinisial AM itu awalnya hanya meminjam 3,7 juta rupiah dan kini membengkak menjadi 206 juta rupiah. Dalam keterangan pers, AM mengakui awalnya memang sedang membutuhkan uang cepat sampai akhirnya seorang wanita yang bekerja sebagai guru honorer di Kabupaten Semarang ini terlilit utang hingga ratusan juta rupiah karena terjebak bunga yang tidak dapat dia bayarkan. Saudara-saudara, lalu bagaimana supaya kita tidak terjebak dalam utang piutang? Ibrani 13 ayat yang kelima mengatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudara, dari ayat Alkitab ini kita belajar 3 hal untuk tidak terjebak dalam utang piutang. Hal pertama, janganlah kamu menjadi hamba uang. Saudara-saudara, nasihat Alkitab untuk kita tidak terjebak dalam utang piutang adalah jangan kita menjadi hamba uang. Orang yang menjadi hamba uang adalah orang yang tamak, mencintai uang dan serakah. Ketika seseorang serakah, menjadi hamba uang, menginginkan barang-barang mewah secara instan, maka orang seperti ini akan mudah untuk terjerat dalam utang piutang. Tidak lagi memperdulikan pemasukannya yang tidak sesuai dengan pengeluarannya, sehingga hidupnya mengalami kehancuran. Saudara-saudara, bukankah Kristus telah menebus kita dari dosa dengan darah yang mahal? Maka saudara-saudara, jangan kita menjadi hamba uang, melainkan kita harus menempatkan Kristus sebagai Tuhan, sebagai Raja, sebagai yang utama dalam kehidupan kita. Hal kedua, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Saudara-saudara, nasihat Alkitab berikutnya bagi kita agar tidak terjebak dalam hutang piutang adalah cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Saudara-saudara, kata cukup di sini berarti mempunyai kekuatan hati untuk menolak hal-hal yang tidak perlu, sehingga kita dapat mencukupkan diri dan menjadi puas. Inilah yang seharusnya menjadi sikap kita sebagai orang percaya, mengatakan tidak kepada hal-hal yang tidak perlu, bersyukur dengan apa yang ada, dan merasa puas di dalam Kristus sehingga kita tidak terjebak dalam hutang piutang. Saudara-saudara, adakah kita telah belajar bersyukur dalam kehidupan kita?
Adakah kita telah mencukupkan diri dalam kehidupan kita? Hal ketiga, Allah sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan meninggalkan engkau. Nasihat Alkitab terakhir dari Ibrani 13 ayat yang kelima untuk kita tidak terjebak dalam utang piutang adalah percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan kita dan meninggalkan kita. Hal inilah yang membawa kita tidak khawatir dalam keadaan hidup kita. Sekalipun secara manusia keadaan keuangan kita pas-pasan atau bahkan berkekurangan, kita mau tetap percaya bahwa Allah tidak akan melepaskan tangannya dari kehidupan kita. Dialah sumber berkat, dialah yang memelihara kehidupan kita, dialah yang akan mencukupkan kebutuhan hidup kita. Saudara-saudara, maukah pada saat ini kita percaya kepada Allah yang akan memelihara kehidupan saudara? Maukah saudara-saudara kita percaya kepada Allah yang akan mencukupkan seluruh kebutuhan hidup kita? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan di dalam suara pengembalaan kali ini. Biarlah ya Tuhan kami mempercayai Engkau sebagai Allah yang memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur, berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.